oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Allahumma amin. Kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah di atas petunjuk, di atas sunnahnya, di atas ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin jamaah sekalian, kita lanjut di pelajaran Sirah Nabawiyah. Di kesempatan ini tema yang akan kita bahas kunci kesabaran para sahabat di awal-awal dakwah ketika mereka mengalami penolakan dan penyiksaan. Kita tahu ya sekalian di pembahasan sirah sebelum-sebelumnya bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum mengalami berbagai macam siksaan dan intimidasi. Dari mulai siksaan atau intimidasi yang bersifat psikologis maupun fisik, ini dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, mungkin di sini kita membayangkan diri kita ketika kita hidup seperti mereka. Bayangkan bahwa hidup di masa mereka, jemaah, orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu disiksa, diasingkan, kehilangan hartanya, ditinggalkan keluarganya dan seterusnya. Kalau kita lihat, Bilal disiksa dengan siksaan yang luar biasa, dipanaskan, diterik matahari, kemudian ditindis dengan batu. Khabbab bin Al-Arat disetrika dengan setrika besi sampai melepuh ya kulitnya. Ammar bin Yasir dengan keluarga beliau, bapaknya itu Yasir dan Sumayyah, disiksa dengan siksaan yang enggak manusiawi sampai bapak beliau dan ibu beliau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam siksaan mereka rasakan. Ada sebagian diasingkan oleh keluarganya seperti Mus'ab bin Umair, tidak diakui lagi di tengah-tengah keluarganya. Padahal sebelumnya beliau pemuda yang paling ganteng di antara pemuda-pemuda Quraisy, paling wangi aroma tubuhnya, tapi kemudian beliau hidup harus ditinggalkan oleh keluarganya, tidak ada lagi fasilitas, tidak ada lagi pemberian, sehingga kulit beliau sampai mengering, mengelupas gitu. Kenapa? Karena keluarganya nggak mau lagi memperhatikan. Ini kondisi zaman dewasa itu. Menyampaikan kebenaran resikonya besar, disiksa, diasingkan, kehilangan segalanya dan seterusnya. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, kenapa para sahabat tidak mundur? Mereka tetap maju. Mereka tetap maju mempertahankan Islam. Padahal resiko yang mereka alami itu luar biasa berat. Nah, disinilah yang akan kita bahas ya mas sekalian, dan juga yang akan menjadi renungan buat kita semuanya, bahwa para sahabat itu manusia para sahabat kita. Mereka merasakan sakit seperti juga kita sakit. Mereka bahagia seperti kita juga bisa bahagia. Mereka juga merasakan sedih sebagaimana kita bisa bersedih. Tapi bayangkan ketika kita di posisi mereka, kemungkinan besar kita nggak akan kuat ya mas sekalian. Kita nggak akan kuat. Ya. Sekarang jadi pertanyaan, apa yang membuat mereka kuat menghadapi kondisi-kondisi berat, terutama di awal-awal dakwah Islamiyah? Ini bukan karena mereka kebal senjata, enggak. Bilal nggak kebal senjata, Khabbab bin Al-Arat juga nggak kebal senjata. Mereka merasakan sakit, sekalian. Ya kalau kebal senjata ya tentu
Bilal nggak akan terluka, Yasir nggak akan terluka, Sumayyah tidak akan terluka, dan seterusnya. Artinya mereka manusia biasa, tapi kok bisa sabarnya begitu luar biasa. Dan di sini kan pertanyaan buat kita, apa sih yang bisa membuat mereka sabar sesabar itu gitu loh? Dan bisa nggak kita mengambil seberapa persen lah dari sabar mereka? Kalau 100% kayaknya nggak bisa deh ya, nggak bakal bisa, sebab mereka umat terbaik. Nabi sudah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Mereka dipilih oleh Allah sebagai sahabat Nabi. Jamaah sekalian mungkin pernah mendengarkan firman Allah di dalam surah Al-Fath tentang keutamaan sahabat. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, sampai di akhir ayat, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Muhammad adalah Rasulullah, dan juga Muhammad akan diikuti oleh para sahabatnya, walladzina ma'ahu, dan yang bersama Muhammad SAW. Siapa? Asyidda'u 'alal kuffar, mereka adalah orang-orang yang tegas di hadapan orang-orang kafir. Rahama'u bainahum, dan saling menyayangi di antara mereka. Sampai firman Allah, itulah permisalan mereka dalam Taurat dan Injil. Artinya apa ya? Para sahabat belum lahir, Taurat dan Injil sudah berbicara tentang keutamaan mereka. Ini belum lahir sahabat, tapi Taurat dan Injil sudah berbicara bahwa akan datang nanti seorang yang namanya Muhammad dan diikuti oleh pengikut-pengikut dia yang terbaik. Nah, enak ya. Cuman Taurat dan Injil kan sudah dirubah-rubah, jadi nggak akan ketemu. Tapi Allah kasih pemberitaan kepada kita. Jadi wajarlah mereka punya kesabaran yang luar biasa. Allah sendiri sudah kabarkan, belum lahir saja Allah sudah puji mereka di Taurat dan Injil. Ini contoh kesabarannya teman sekalian di pembahasan sebelumnya. Nah sekarang ini kita kan selaku orang-orang yang datang setelah sahabat kan, walladzina tabauhum bi ihsan, kan kata Allah, kita ingin menjadi orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Nah ini yang harus kita pelajari ini, apa faktor yang membuat mereka begitu sabar. Dan ini juga yang nanti akan menjadi pegangan buat kita. Kunci sabar itu apa sih? Karena sabar itu cuma sering jadi apa ya? Kalau bahasa kita sering jadi klise. Setiap ada orang kena musibah, pesan kita apa? Sabar ya Pak. Ya. Saking seringnya dengar kata sabar Pak, kadang-kadang kita sampai kesel. Ini nggak ada lain apa selain sabar kan gitu. Ya. Kenapa? Sabar itu dianggap cuma omongan yang ngambang ketika praktek kan gitu. Padahal kalau kita lihat sahabat itu bukan cuma omongan, sahabat. Ketika mereka menyampaikan sama mereka sabar ya, mereka benar sabar. Kalau kita kan yang penting sudah disampaikan, yang penting kan formalitas. Ada orang kena musibah, sabar ya Pak. Ya. Ada orang mengalami ini, sabar ya Pak. Gitu. Tapi sabar yang seperti apa? Gimana caranya bisa sabar kan gitu? Nah di sini jemaah, ini kita akan bahas apa kunci-kunci kesabaran para sahabat yang kemudian bisa kita contoh. Yang pertama ya mas sekalian, apa kunci kesabaran mereka? Ya jelas keimanan yang kokoh dan pemahaman tauhid yang mendalam, itu pertama kali. Keimanan yang kokoh dan pemahaman tauhid yang mendalam. Mereka benar-benar faham Islam dan faham tauhid mendalam, bukan sekedar lahir dari keluarga muslim
agamanya Islam, ya dapat pelajaran pendidikan agama Islam seminggu sekali, bukan itu. Mereka orang yang ketika tahu Islam belajarnya serius, pendalamannya serius, nggak setengah-setengah. Karena kalau kita bicara iman, Islam menjadikan iman itu ibarat akar bagi pohon. Jadi ketika kita nggak punya akar, kita nggak akan punya pegangan, kita nggak akan kuat berdiri. Itu saja. Pohon yang akarnya lemah, dia akan tumbang. Nah, para sahabat enggak, mereka paham betul. Kuatkan akar, nah itu, kuatkan iman. Nah, dari iman itulah kemudian muncul pemahaman tauhid yang mendalam, bahwa tujuan kita ada di atas muka bumi ini hanyalah semata-mata mentauhidkan. Kita diciptakan di muka bumi ini bukan untuk senang-senang aja. Kita diciptakan bukan untuk berpetualang di muka bumi, bukan. Kita diciptakan di muka bumi ini bukan untuk jadi orang terkaya di dunia, bukan. Bukan itu tujuan utama. Makanya jamaah sekalian, kalau kita lihat Bilal radhiyallahu anhu ketika disiksa oleh tuannya, siapa tuannya? Tuannya Bilal, majikannya Bilal siapa? Umayyah bin Khalaf. Disiksa dengan siksaan yang keras, dijerat dengan tali, dicekik lehernya, dihimpit dengan batu, diseret di padang pasir yang lagi mendidih, lagi di padang pasirnya itu yang lagi panas-panas itu. Kemudian diancam sama majikannya Umayyah bin Khalaf, kalau kamu masih mengikuti Muhammad, aku akan siksa kamu dengan seberat-berat siksa. Bilal cuma mengatakan apa? Ahad, ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Artinya Bilal gak sudi setelah dia mentauhidkan Allah kembali beribadah kepada berhala. Gak sudi Bilal. Kenapa ini? Ini timbul dari apa? Pemahaman tauhid. Pemahaman tauhid tentang apa? Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada ilah sesembahan yang hak disembah selain Allah, dia memahami la ilaha illallah, apa konsekuensinya? Dakhalal jannah. Jadi Bilal ngerti, kalau sekarang saya mati, yang terpenting saya udah tinggalin semua berhala dan saya hanya mentauhidkan Allah, maka balasan saya apa? Surga. Jadi kalau saya mati di atas tauhid dan iman ini, balasan saya apa? Surga. Daripada saya harus mati dalam keadaan menyembah berhala walaupun dikasih fasilitas, ya, walaupun sama tuannya mungkin dinaikkan gajinya, walaupun mungkin Bilal akan diperdekakan oleh Umayyah bin Khalaf ketika dia murtad dari Islam, tapi dia nggak sudi Bilal. Jadi Bilal nggak sudi melakukan itu. Kenapa? Karena dia sudah kokoh di atas tauhid, jamaah sekalian. Sudah kokoh di atas tauhid. Ini pelajaran buat kita ya. Kenapa orang sekarang gampang murtad? Belum lama jemaah ada salah seorang ustadz yang bercerita bahwa anaknya itu ada orang tua nelpon gitu ya, Ustadz anak saya murtad, ini gimana ya? Murtadnya nggak nanggung-nanggung lagi, sampai ke tahap ateis, nggak bertuhan. Kalau murtadnya pindah agama masih bertuhan, walaupun murtad. Tapi ini apa? Nggak sampai nggak beragama, bayangkan. Kenapa seperti itu? Ya, itu tadi, dia tidak punya pemahaman akar iman yang kuat, nggak punya pemahaman tauhid, tiba-tiba masuk ke dunia maya, mengakses internet,
bergabung dengan sosmed orang-orang yang gak jelas, kena syubhat, akhirnya apa? Murtad. Ya. Sampai pada taraf gak mengakui adanya Tuhan atau ateis. Kenapa? Karena gak punya pegangan kuat, gak punya tauhid. Bilal disiksa dengan sekian siksaan, tetap beliau gak mau murtad. Kenapa? Karena beliau sudah faham tentang hakikat iman dan faham orang bertauhid itu matinya gak akan sia-sia, matinya masuk surga. Nah, ini. Tapi sekarang permasalahannya, apakah generasi sekarang paham gitu loh bertauhid yang benar? Ya, paham kenapa Bilal disiksa begitu berat siksaannya tetap gak mau murtad. Sementara sekarang orang ditawari jabatan murtad, dikasih uang sekian murtad, dan seterusnya. Ya, nggak sampai lah diancam nyawa, ya, nggak sampai diancam nyawa. Kamu kalau nggak murtad, nah, saya bunuh. Kan hampir-hampir Pak. Sekarang nggak ada kan ancaman kayak gitu dari orang kafir, kan nggak ada. Di mana nggak ada? Mungkin kalaupun ada sedikit, ya. Orang kafir Pak untuk memurtadkan umat Islam itu pelan-pelan banget, pelan-pelan banget. Ya, dikasih harta, dikasih ini, jabatan dan seterusnya, dikasih fasilitas gaji supaya mau murtad, kan gitu, pelan-pelan. Nah di sini pada akhirnya kita akan paham bahwa bentuk ujian apapun ketika seorang memiliki iman yang kuat dan tauhid yang kuat, ya, maka semuanya akan bisa dihadapi, ya. Seperti yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, Allah berikan taufik kepada mereka tetap kuat di atas kesabaran, nggak sampai murtad padahal nyawa jadi taruhan. Itu tadi kekuatan iman dan tauhid. Dan ini nggak sebentar, ya. Itu bukan pendidikan yang sebentar, tapi pendidikan yang terus berkelanjutan. Makanya jangan Nabi dakwah sembunyi-sembunyi berapa tahun? 3 tahun kan? Itu kan penguatan apa? Akidah. Karena Nabi paham betul nih, setelah dakwah terang-terangan, setelah dakwah sembunyi-sembunyi akan ada perintah dakwah terang-terangan, dan pasti tantangannya berat. Nah, Nabi ingin persiapkan sahabat nih, ketika menghadapi tantangan berat di dakwah terang-terangan, sahabat nggak kaget, sahabat nggak kena mental, sahabat nggak murtad, ya, sahabat nggak stres apalagi depresi, nggak sampai ke tahap itu. Kenapa? Nabi kuatkan dulu pondasi akidah, ya. Dan ini yang seharusnya orang tua menguatkan pondasi anak-anaknya. Pertama kali apa? Tauhid dan iman, ya. Tapi sekarang orang kadang ya, anaknya itu yang dikuatkan bukan tauhid dan iman, tapi apa? Pengetahuan dunia. Anak saya harus bisa bahasa Inggris lancar, biar apa? Hidupnya nanti nggak susah, gitu ya. Nggak salah diajarin bahasa Inggris, nggak salah. Cuman apa? Kalau itu tujuan utamanya, ya, lihat saja nanti itu seperti apa kondisinya ketika tidak ada pendidikan iman dan tauhid. Yang kedua, ya, apa yang membuat para sahabat begitu kokoh di atas kesabaran? Orientasi mereka akhirat. Nah ini penting banget ini. Orientasi mereka akhirat. Tujuan mereka akhirat. Dan ini banyak dalam Al-Quran kita diperintah oleh Allah menjadi hamba yang tujuannya apa? Akhirat. Dalam surah Al-A'la ayat 16 sampai 17. Al-A'la ayat 16 sampai 17. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih condong kepada kehidupan dunia. Kalian di sini siapa aja, Pak? Orang kafir. Kalau orang kafir condong kepada dunia wajar. Namanya juga orang kafir, ya. Namanya juga orang kafir, iya. Allah sendiri yang ngomong, bahkan kalian wahai orang kafir lebih condong kepada kehidupan
dunia. Orang kafir dengan agama apapun lah, intinya di luar Islam, mau agamanya apa terserah, memang dunia tujuan mereka, Pak. Maka jangan heran, loh kenapa ya orang terkaya yang masuk top 10 namanya, orang terkaya di dunia, ya, orang-orang dengan pendapatan, orang dengan omset, orang dengan kekayaan, ya, yang angkanya triliunan, fantastik, ya. Kenapa orang Muslim nggak masuk 10 besar? Ya, kenapa kebanyakan orang kafir? Ini jawabannya, bal tu'thirunal hayatad dunya, karena kalian lebih meningkat. Ya wajar ya, kita ngapain kaget? Gak perlu kaget. Gak perlu kaget kenapa orang-orang terkaya itu non Muslim, orang kafir. Ya memang tujuan mereka itu. Sementara apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Para ulama kita memberikan perumpamaan gini ya. Kalau seandainya kita diberi dua pilihan, pertama ada tembikar. Tembikar itu apa juga? Gerabah lah kita bilang, kita tahu gerabah mana? Yang terbuat dari tanah liat itu. Nah, kalau seandainya kita dikasih gerabah, ya, yang terbuat dari tanah liat, tapi kekal abadi dengan emas, tapi emasnya nggak kekal abadi, kita akan milih apa? Gerabah yang kekal abadi, kan gitu. Walaupun terbuat dari tanah liat, daripada emas yang nanti akan hilang, kan gitu. Itulah permisalan dunia dan akhirat. Apalagi akhirat itu ibarat emas yang abadi, sementara dunia itu ibarat gerabah dari tanah liat yang akan hancur. Sementara akhirat diibaratkan emas yang kekal abadi. Itu sudah jelas jawabannya, ya. Memang kita beda prinsip dengan orang kafir. Selesai, itu aja. Orang kafir menjadikan dunia tujuan, orang mukmin menjadikan dunia hanya kendaraan. Selesai. Cara berpikir kita memang beda. Jadi ketika mereka punya kekayaan yang lebih daripada kita, nggak usah kaget cuma. Dan nggak usah galau, ngapain galau? Kita udah punya beda prinsip dengan mereka. Selesai. Sesimpel itu. Ya. Allah berfirman, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Dunia yang kalian pegang itu akan lenyap, sementara akhirat yang Allah janjikan akan kekal. Itu ayat-ayat Al-Quran. Sekarang Nabi SAW pun mengajarkan umatnya apa? Bagaimana umatnya memandang dunia. Apa pola pikir yang ditanamkan Nabi kepada umatnya? Apa kata Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kau di dunia itu seolah-olah orang asing atau orang yang sedang singgah, sedang safar di sebuah tempat. Jadi pola pikir yang ditanamkan Nabi kepada kita selaku umat beliau, jadilah kita di dunia ini orang asing atau orang lagi lewat, orang lagi safar. Ya bang, misalkan ada tugas ke Eropa misalkan dari dinas, dari perusahaan atau dari kantor, kemana ke Eropa? Kira-kira ke Eropa apa yang mau dibawa? Mau dibawa semua? Garasi-garasinya dibawa semua gitu? Hah? Kemudian barang-barang? Ya enggak dong. Ngapain mau kesana cuma tugas? Jadi di Eropa ya bawa seperti orang asing. Saya bukan warga sini, saya cuma ada tugas ke sini. Ngapain dibawa semuanya? Kan nggak perlu. Dan ngapain mau pamer-pamer kekayaan di situ? Ya, orang juga nggak melihat kita kan gitu. Iya. Beda kalau kita pulang kampung, ya mungkin beda lagi ceritanya kan gitu. Tapi di sana ngapain? Itulah dunia seperti itu. Jadilah kita orang asing atau apa? Orang yang lagi safar. Bahwa ada tinggal di sini misalkan ya, kemudian ada tugas di Balikpapan misalkan ya, ada tugas di Medan misalkan,
Ya udah di sana ya sudah, kan kita cuma apa? Ada tugas sebentar, kita mau safar di sana cuma sebentar. Ya buat apa juga kita kemudian membawa sesuatu ke sana dengan hal-hal yang banyak, kan nggak perlu ya, mobilnya pakai dibawa, kemudian apalagi dibawa lagi, motornya dibawa, apa kasurnya dibawa, kan nggak perlu itu. Kenapa? Kita lagi safar kan gitu, nggak perlu dibawa semua, yang sekedar safar. Itulah dunia seperti itu, karena kebanyakan dunia akan membuat beban perjalanan kita menuju akhirat. Jadi kurangi beban itu, kurangi beban dengan cara apa? Di dunia ini sekedarnya saja kita ambil. Perintahnya Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Gitu. Ini pola pikir yang ditanamkan Nabi seperti itu. Sehingga para sahabat ketika mereka disiksa, ketika mereka direbut hartanya, ketika mereka diasingkan keluarganya, kenapa mereka nggak menyerah? Karena mereka paham ini cuma skenario dunia, ini cuma dunia yang sebentar. Setelah itu mereka akan ke akhirat yang kekal. Jadi penderitaan dunia mereka terasa ringan. Ini cuma dunia kok. Dunia wajar, sekarang kaya, besok miskin, miskin, kaya lagi, kan gitu. Muter, dunia itu nggak satu poros, bisa berubah-berubah. Senyumannya ya kadang-kadang dicampur tangisan, tangisannya juga campur senyuman. Itu dunia seperti itu, nggak, dunia itu satu kondisi, nggak ada. Jadi kalau cari kepastian dari dunia itu nggak pasti, Mas. Iya, sekarang orang ya bilang, oh bisnis di sini pasti, ya. Bisnis di sini pasti, oh menempatkan uang di sini pasti, ya. Tahu-tahu Pak, perang, ya. Sudah, yang udah naruh harta di sebuah tempat bingung gimana ngambilnya lagi. Kenapa? Perang. Ya. Punya properti banyak di situ, ternyata daerahnya konflik. Setelah itu dikira aman, ternyata konflik. Itu dunia, dunia nggak ada kepastian, nggak ada kepastian. Makanya Allah tidak pernah menjanjikan dunia. Yang dijanjikan apa? Akhirat, surga. Kenapa? Surga nggak akan ada kesedihan. Kalau dunia masih sedih, kan seperti itu. Sehingga para sahabat paham betul, harta mereka yang dirampas bukan kerugian. Mereka diasingkan oleh keluarga sendiri bukan kerugian. Kemudian mereka disiksa di dunia, itu hanya sementara saja. Akhirnya itu yang membuat mereka apa? Bisa sabar. Nah sekarang kita bandingkan dengan kondisi kita sekarang. Para sahabat rela kehilangan dunia. Nah pertanyaannya ke kita rela nggak kehilangan dunia? Nah itu saja. Siapkah kita 1, 2, 3 dunia kita hilang? Siapkah? Itu saja. Ada orang jamaah sekalian murtad. Kenapa? Karena dia dikasih pemberian yang besar. Dia nggak siap hidup miskin. Akhirnya apa? Murtad sajalah, tapi jadi orang yang kaya setelahnya gara-gara murtad. Misalkan, ya kan dia nggak kuat dengan kehidupan miskin di dunia yang hanya sementara. Contoh lagi, ada orang tidak siap keluar dari pekerjaan haram. Kenapa? Udah nyaman di situ. Kalau saya keluar, nanti gimana saya mau memulai karir dari nol lagi? Gimana saya mau memperbaiki taraf hidup saya ini? Udah jabatan saya sudah mentereng loh. Kalaupun dia keluar jemaah, oke, dia siap keluar. Keluarganya kira-kira siap nggak? Ada orang jemaah, dia keluar dari pekerjaan haram. Keluarganya siap nggak? Belum tentu siap. Kamu itu loh, bodoh bener gitu kan. Udah dapat jabatan sementara ini, gaji, fasilitas, kok kamu keluar? Nggak kuat ya. Kenapa? Keluarganya nggak mendukung. Padahal dia sendiri udah punya tekad. Sekali lagi apa? Nggak enak dengan orang. Ini susah cuma kalau gitu. Para sahabat Pak, mereka nggak ada istilah saya takut kehilangan dunia. Enggak, karena mereka punya akhirat. Harapan mereka akhirat.
Mereka nggak takut ditinggalkan oleh keluarga mereka, diasingkan, nggak masalah. Kita diasingkan keluarga kita, apa? Masih ada teman-teman dari kalangan kaum muslimin lain yang mendukung. Ya. Kalaupun enggak, nanti di surga Allah kasih keluarga. Sudah begitu, kan gitu. Kenapa? Mereka orientasinya beda, cinta dunianya itu mereka bisa tekan, nggak berlebihan cinta dunianya. Sehingga Mus'ab bin Umair nggak pernah tuh, apa ya kalau kita bilang berangan-angan, enak ya saya dulu ketika sebelum masuk Islam, saya ini paling banyak loh, aroma wanginya parfum saya itu paling keren, keluarga saya manjain saya gitu. Enggak pernah, dan enggak ada penyesalan sama sekali. Enak dulu, enggak ada istilah enak dulu, enggak ada. Sudah mereka terima kenyataan bahwa dunia memang seperti itu. Kalau berpikir dunia adil, Pak, pasti sahabat akan setelah masuk Islam, Pak, jadi tambah kaya raya, jadi tambah apa? Naik jabatannya. Harusnya Mus'ab bin Umair setelah masuk Islam, Pak, tambah wangi gara-gara parfumnya daripada sebelumnya, tambah kekayaannya, kan gitu. Harusnya Bilal langsung apa? Jadi jutawan, kan gitu, atau miliarder. Harusnya ya siapa misalkan Sumayyah nggak perlu harus meninggal dalam keadaan mengenaskan. Harusnya Ammar bin Yasir nggak perlu menderita, disiksa oleh orang. Kenapa? Harusnya setelah masuk Islam kan bertabur bunga, kan gitu harusnya. Tapi nggak seperti itu. Mereka paham bahwa apa? Tujuan mereka bukan dunia. Jadi jamaah sekalian, kenapa sering kita ini hidupnya sempit, sering kita itu ada kondisi sedikit saja sudah mental kita kayak kerupuk, kena angin sebentar ya. Kenapa? Itu tadi, mungkin hubub dunia di dalam hati kita terlalu gede. Kita nggak siap banget kehilangan dunia. Belum lama ya, ada cerita dari sebagian jamaah gitu ya, bahwa ada yang baru masuk Islam ya, kemudian apa ya, istilahnya dia agak takut gitu loh kalau ke masjid nanti. Kalau dia sering ke masjid gitu ya, akan ditinggalkan apa? Keluarganya yang masih belum masuk Islam, sehingga dia nggak mau atau takut ke masjid. Nah dia kan masih takut kehilangan dunianya, kan gitu. Saya pernah ngeliat pernah ngisi di sebuah perusahaan tambang itu. Di situ saya ketemu masih muda umurnya waktu itu. Dia cerita, saat saya ini mu'alaf gitu ya, saya diusir sama keluarga karena masuk Islam. Ini mana seperti itu coba. Padahal dia hidup cuma di tengah keluarga yang serba berkecukupan, kaya keluarganya. Ini siap sudah diusir. Kenapa? Ini resiko saya masuk Islam seperti ini, saudara. Gitu. Masih jauh lebih enak daripada yang dialami oleh sahabat. Nggak sampai nasibnya kayak Bilal, nggak sampai nasibnya kayak Ammar bin Yasir, kayak Khabbab bin Al-Arad. Berat mereka, tapi mereka sadar memang dunia bukan tujuan utama. Gitu. Prioritas mereka tetap kepada kehidupan akhirat. Jadi dunia hilang dibarter dengan akhirat. Gitu. Mungkin bagi orang-orang yang orientasi dunia, Pak, mungkin orang seperti ini akan dibilang bodoh, orang akan dibilang apa, menyia-nyiakan kesempatan. Ya sekali lagi kita beda cara berpikirnya, teman. Kenapa Al-Walid bin Mughirah tidak mau masuk Islam? Padahal dia yakin Al-Quran itu benar. Karena Al-Walid bin Mughirah, Pak, itu bisnismen di kalangan Quraisy. Kekayaan dia itu sumbernya dari apa? Bisnis dan relasi. Kalau Al-Walid masuk Islam, orang-orang Quraisy akan stop berrelasi bisnis sama dia. Dia nggak akan apa? Barang dagangannya nggak akan laku. Dia akan diembargo oleh orang-orang musyrik. Makanya Al-Walid nggak masuk Islam. Kenapa? Takut relasinya, takut bisnisnya bangkrut. Padahal dia bisnismen terkaya di kalangan. Kenapa? Itu tadi, dunia masih di dalam hatinya. Dia masih cinta dunia sehingga nggak mau masuk Islam.
Jadi ketika dunia masih jadi orientasi utama, bukan kendaraan, nah, orang akan sulit Pak untuk bersabar di atas kebenaran. Baik, kunci yang ketiga, apa yang membuat para sahabat begitu sabar luar biasa di tengah tekanan dan penyiksaan, yaitu keyakinan penuh terhadap janji Allah, atau kita bilang tawakal yang sempurna. Jadi para sahabat mampu bertahan karena apa jemaah sekalian? Mereka mampu bertahan karena yakin janji Allah itu benar. Allah itu nggak mungkin bohong. Janji Allah itu pasti akan mereka dapatkan. Sementara kalau dunia itu tidak pasti. Tapi kalau janji Allah itu pasti. Akhirnya apa? Itu yang membuat mereka tawakal. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Dunia mereka hilang, badan mereka akhirnya sakit, kan gitu. Mereka diintimidasi, mereka menderita bertahun-tahun. Tapi sekali lagi, keyakinan mereka akan janji Allah mengalahkan itu semuanya. Jamaah sekalian, kalau bapak itu menjanjikan kepada anak, kalau kamu misalkan ranking 1 atau ranking 3 atau ranking 2 ya, misalnya masuk 3 besar lah, mungkin akan dijanjikan apa lah sama bapaknya, saya beliin spesial pokoknya buat kamu, spesial banget ya. Ini anak akan rela Pak menderita ya, rela menderita dalam artian mungkin dia akan begadang sampai jam berapa baru tidur gitu kan, demi apa? Pokoknya saya harus masuk 3 besar. Kenapa? Ini bapak saya kasih hadiah yang spesial banget. Itu dunia gimana kalau akhirat? Nah, mungkin pemisahan seperti itu. Sahabat itu sudah bagi mereka penderitaan, ya menderita memang susah, tapi apa? Janji Allah ya bagi mereka prioritas demi mendapat janji, bukan janji manusia, bukan janji manusia, tapi janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupi keperluannya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi mereka paham, tawakal balasannya Allah yang mencukupi. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala kebaikan mereka. Mereka disiksa, mereka diembargo, mereka dibunuh, mereka diintimidasi, itu semuanya akan dihitung pahala di hadapan Allah. Nggak ada yang sia-sia. Darah mereka yang menetes nggak ada yang sia-sia. Kelaparan mereka karena diembargo nggak ada yang sia-sia. Badan mereka yang sakit karena diintimidasi nggak ada yang sia-sia. Kenapa? Semua berpahala. Semua akan Allah ganti, semua akan Allah catat. Itu gimana? Sementara kalau kita sekarang gimana? Kenapa orang malas ke masjid? Ada rumah dekat, jalan kaki benar malas ke masjid. Tapi kalau mendaki gunung, kuat tuh gunung berapa mdpl dia daki, banyak gunung-gunung sudah mereka lalui, tapi ke masjid kok berat. Kenapa? Mereka nggak tahu tuh ke masjid saya dapat apa kan gitu. Kalau ke gunung oke, saya dapat kebanggaan bisa muncak di gunung, saya dapat kebanggaan saya bisa upload prestasi saya di sosmed kan gitu. Dari mana? Dari pujian manusia mereka cari. Tapi ke masjid malas, kenapa? Mereka sendiri nggak tahu kenapa saya harus ke masjid kan gitu. Sementara tidur pagi kan enak, ngapain saya harus ke masjid kan gitu. Nah ini yang menjadikan orang itu malas, ya, nggak bisa sabar ketika menghadapi ujian karena saya ini sabar buat apa kan itu. Sementara sahabat, mereka ketika sabar, mereka paham Allah yang balas nanti di akhirat, nggak harus di dunia. Sementara kebanyakan orang kan maunya balasannya instan di dunia, nggak mau balasan akhirat, nggak mau sabar dengan proses. Padahal apa-apa jemaah yang dibuat dengan sabar dan berproses lebih baik daripada yang instan. Iya. Nah,
Ada orang ya cerita ya sambil kita canda gitu ya. Menurut kamu pizza itu yang dibikin instan sama pizza yang agak lama itu di adonannya dibuat gitu ya Pak, kemudian dibakar pakai kayu bakar tapi agak lama dikit itu lebih enak yang mana gitu. Katanya sih lebih enak yang dibuat adonannya lebih lama, didiamkan dulu, kemudian setelah itu dikasih topping, kemudian dibakar pakai kayu bakar, katanya lebih enak. Kan itu lama, ya memang lebih lama daripada yang prosesnya instan, tapi kata mereka lebih enak. Ya seperti itu. Kadang kita nggak sabar, maunya balasan tuh instan di dunia. Padahal apa? Balasan di akhirat itu lebih utama. Gitu. Jadi para sahabat mereka yakin dengan janji Allah SWT. Sementara kadang-kadang sebagian kita nggak yakin dengan janji Allah, nggak yakin dengan janji Allah, sehingga tidak mau bersandar kepada Allah. Bersandarnya sama jabatan, bersandarnya sama bosnya, bersandarnya sama customernya, bersandarnya sama apalagi lah keluarganya apa siapa, tapi nggak bersandar kepada Allah. Nah disinilah yang masih kalian pentingnya tawakal. Tawakal itu apa sih? Sementara kan kita tahu ya tawakal ya bersandar. Bersandar itu gimana maksudnya? Terus diem nggak juga kan? Nah di sini nih ada salah seorang ulama ya, yang bernama Yahya bin Mu'ad rahimahullah. Yahya bin Mu'ad pernah ditanya, mata yakunu rajulu mutawakkilan. Kapan seorang dikatakan dia itu bertawakal? Kapan? Kira-kira apa Pak jawabannya? Kita sudah tawakal belum sama Allah? Yang nanti dijanjikan oleh Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan menjamin. Allah jadi penjamin. Nah, kita layak belum dikatakan tawakal, sehingga kita dijamin oleh Allah sebagaimana para sahabat dijamin. Nah, di sini kata Yahya bin Mu'ad, idza radiya billahi wakila. Seorang dikatakan tawakal ketika dia ridho Allah sebagai wakilnya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gimana? Contoh ini, saya ada urusan penting nih. Ini urusan penting banget, butuh pengacara ya. Otomatis saya akan cari pengacara. Gimana pun caranya, saya akan bayar pengacara itu kan gitu. Setelah itu, siapa yang ngurus urusan Pak? Kita apa pengacaranya? Ya pengacara dong. Ngapain saya udah bayar ya? Saya udah serahkan urusan ke dia, saya sudah kasih berkas-berkasnya, saya udah bayar dia. Ya dia yang kerja Pak. Udah ngapain kita ikut campur? Udah kita tunggu aja hasilnya kan gitu. Kenapa? Kita udah percayakan tuh sama pengacara. Nggak mungkin Pak. Dikit-dikit kita, oh kamu jangan kayak gini aja loh. Pengacaranya kan protes, Pak. Saya dibayar Bapak nih, kan gitu. Saya dibayar Bapak, masa diatur-atur kan gitu. Udah kita udah percaya sama pengacara itu, dia ngurusi urusan kita bayar dia, udah selesai. Nanti apapun hasilnya, nanti udah yang penting kita udah percaya sama pengacara kan gitu. Ini satu contoh. Contoh yang lain, kita mau naik pesawat, otomatis ada pilot, ada co-pilotnya ya, ada timnya lah di pesawat itu. Kalau kita sudah beli tiket pesawat itu, kita masuk ke pesawat itu Pak, tandanya kita sudah percaya sama maskapainya, percaya sama pilotnya dan timnya, kan gitu. Terus setelah itu ngapain kita Pak? Duduk, tidur kan gitu. Kalau capek, kalau nggak capek apa? Ya mainan kan, main HP gitu ya. Tapi ya biasanya nggak boleh ya, nyalain sinyal ya. Mungkin pakai apa tuh ya? Pakai hotspotnya pesawat mungkin ya, kalau ada fasilitas itu atau apalah. Biasanya sih orang kalau saya tahu udah masuk pesawat ya tidur Pak sudah. Kenapa kita bisa enak tidur? Padahal kita punya risiko jatuh Pak tadi itu. Kenapa? Kita udah percaya sama pilotnya kan gitu. Itulah namanya kita jadikan pilot itu wakil kita, karena kita udah percaya sama maskapainya, percaya sama pilotnya. Kalau enggak Pak, kita bakal ribut terus. Terbangnya berapa meter nih? Pilot berapa meter nih? Jangan tinggi-tinggi ya, ntar kalau jatuh ya. Kan nggak mungkin begitu juga kan Pak. Sekarang yang namanya tawakal tuh begitu. Kita sampai
aku serahkan ini kepadamu. Apapun hasilnya aku terima. Itulah tawakal. Masa kita percaya sama pilot, percaya sama pengacara, sama Allah nggak percaya? Itu gimana coba logikanya? Gimana logikanya? Dan itu. Ketika kita sudah menyerahkan itu sama Allah, berarti kita udah percaya. Kita udah menyerahkan kepada zat yang memiliki langit dan bumi, bukan cuma mengendalikan pesawat, kan gitu. Itulah tawakal. Tapi kalau kita masih merasa gampang, saya bisa mengatasi sendiri kok, maka Allah akan biarkan. Oke, terserah kamu, coba sejauh mana kamu bisa, kan gitu. Kalau kita sok bisa sendiri, sok merasa paling hebat, sok bisa ngurus, Allah akan biarkan. Coba, sehebat apa kamu? Paling juga ntar mentok mewek, kan gitu. Manusia kan begitu, kadang sok bisa, saya bisa sendiri. Coba kalau dibiarkan sama Allah, mentoknya seberapa kan gitu? Paling sebentar doang ada masalah udah mewek, kan gitu. Makanya dalam hal apapun kita selalu tawakal sama Allah. Keluar rumah baca apa kita? Bismillah, tawakal sama Allah. Artinya saya ketika keluar ini pasti banyak ancaman. Orang nggak senang, mungkin ancaman begal, mungkin ancaman santet, mungkin apa lagi, kejadian nggak mengenakan. Sudah, itu di luar kendali saya. Yang penting saya keluar, saya tawakal sama apapun yang terjadi. Allah adalah wakil saya. Allah yang selesaikan, yang ngurusi urusan saya. Jangan sekalian, terkadang hidup kita susah itu gara-gara apa? Gara-gara kita sendiri, bukan orang lain. Gara-gara kita disorotnya apa? Kita sok mengurusi sesuatu yang itu wilayah Allah, kuasa Allah. Sok-sokan kita. Kayak apa misalkan? Rezeki. Saya bisa kok kaya dengan usaha saya sendiri. Saya bisa kok kaya dengan ilmu saya sendiri. Coba sebisa apa? Tahu-tahu apa? Bangkrut, semuanya hilang. Baru nyadar. Saya bisa kok menjaga kesehatan sendiri. Yang penting saya ini. Tahu-tahu jebret sakit. Banyak orang yang sok-sokan menjaga kesehatan. Bukan berarti menjaga kesehatan jelek, bagus ya, bagus. Tapi jangan sok-sokan. Artinya kalau saya melakukan ini pasti sehat. Kata siapa pasti? Nggak ada, dunia itu pasti. Kemarin orang menjaga kesehatan, tahu-tahu jebret kena corona, mati juga kan gitu. Gak ada jaminan. Tugas kita ikhtiar semaksimal mungkin, hasilnya itu urusan Allah. Kita nggak usah ngurusin hasil. Urusan kita apa? Ikhtiar. Itulah namanya tawakal. Ya. Dan kita kan kadang-kadang jamaah kalau sudah berikhtiar, kita maunya cepat hasilnya, nggak sabar menunggu proses, tapi ingin cepat apa? Ingin cepat hasil. Nah ini yang dinamakan orang nggak tawakal. Tawakal itu sudah lakukan yang bisa kita lakukan, hasilnya terserah. Yang penting sudah ada usaha. Itu. Nabi Musa alaihissalam, beliau pukulkan tongkat ke Laut Merah. Masuk akal nggak? Nggak bakal masuk akal. Mana ada ceritanya Laut Merah terbelah pakai tongkat? Itu rudalnya Rusia ya. Kalau perlu Rusia, Amerika, NATO itu keluarkan nuklirnya, itu dinuklir coba Laut Merah. Belum tentu juga bisa kebelah. Ya kan? Ini pakai tongkat kebelah. Ya, kenapa? Karena Nabi Musa tahu tugas saya cuma usaha. Terbelahnya laut itu urusan Allah, bukan urusan saya. Lagi pula perintah Allah kan, wahai Musa, pukulkan tongkatmu, kan gitu. Anidrib bi asokal bahar. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Setelah itu Nabi Musa tahu nggak? Ini, ya Allah, saya pukul tongkat ke laut ini buat apa? Dan pernah terpikir nggak Nabi Musa bahwa laut itu terbelah? Nggak bakal terpikir. Nabi Musa nggak sampai logikanya beliau bahwa setelah tongkat beliau dipukulkan ke laut, laut terbelah. Nabi Musa nggak berpikir sejauh itu, nggak berpikir sejauh itu. Tapi apa yang dipikiran Nabi Musa? Tugas saya cuma ikhtiar. Allah perintahkan saya pukul tongkat, saya pukul tongkat. Allah perintahkan kita kerja, ya kita kerja. Apapun hasilnya, nah itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Maka Nabi Musa pukulkan itu, laut terbelah.
Siti Hajar, ya, alaihissalam. Beliau ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama di situ beliau Siti Hajar bersama Ismail. Ibrahim meninggalkan, ya, dengan perintah Allah, dengan perintah Allah, ya. Nah, kemudian di kondisi seperti itu, apa yang dilakukan Siti Hajar ketika kehausan? Ya, beliau lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Walaupun di situ nggak ada sumber air, tetap Hajar mencari air. Kenapa? Karena Hajar paham betul tugas saya usaha. Hasil itu terserah. Ternyata setelah Hajar 7 kali beliau sa'i dari Safa ke Marwah, yang akhirnya diabadikan jadi apa? Ibadah haji dan umroh, kan gitu. Ternyata air Zam-Zamnya keluar dekat siapa? Dekat Ismail gitu, bukan di Safa Marwahnya keluar Zam-Zamnya, tapi dekat Ismail. Dan Hajar gak pernah nyesel tau dari situ mau dimanya di sini, akhirnya muncul dari sini, kan gitu. Enggak, Hajar gak pernah menyesal. Kenapa? Karena itulah usaha, itulah ikhtiar. Adapun hasil itu wilayah Allah. Seringnya kita itu capek, Pak, lelah mental kita gara-gara apa? Ngurusi urusan Allah. Urusannya Allah kok kita urusi? Urusan kita saja sekarang kita urusi, ya. Iya. Itu. Kemudian jemaah yang terakhir, ya, kenapa para sahabat itu begitu kuat dan sabar, ya? Komunitas yang saling mendukung, ya. Komunitas yang saling mendukung. Nah, ini penting banget, teman. Kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, sekarang ya, orang yang kerjaannya menyendiri terus, malas bersosialisasi, Pak, stres, Pak. Tapi juga jangan terlalu sering sosialisasi, juga jangan. Dikit-dikit nggak ada orang, nggak ngumpul, nggak enak. Ya nggak juga, nggak seperti itu juga. Tapi ada waktunya ngumpul kayak sekarang ini pengajian, ngumpul supaya kita berbagi, ya, supaya kita berbagi, gitu. Supaya kita saling mengingatkan, saling menenangkan diri, jemaah. Karena kalau kita hidup sendiri, jemaah, itu depresi, stres, anxiety, kayak gitu, ya. Makanya butuh komunitas yang saling menguatkan. Sebab sifat orang mukmin apa? Allah katakan dalam At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan saling menolong, saling menguatkan. Ya, nggak boleh sendiri-sendiri, bareng. Kayak dulu kita diingatkan, ya, ketika kita masih SD, Pak, ya, sama guru kita itu diibaratkan lidi. Satu lidi nggak akan bisa membersihkan kotoran, tapi kalau satu lidi ditambah satu lidi ditambah satu lidi, jadilah sapu, ya, bisa, Pak, dipakai bersih-bersih. Artinya apa? Kalau kita bareng-bareng menghadapi masalah ini, ya, bareng-bareng saling menguatkan, jadi kuat. Itu para sahabat begitu, ya. Contoh, ketika Ammar bin Yasir sedih, bapak beliau meninggal, ibu beliau wafat, syahid di jalan Allah. Nabi datang menghibur Ammar. Kira-kira apa, Pak? Dikasih duit, dikasih amplop? Enggak. Nabi memberikan yang lebih daripada itu. Apa kata Nabi kepada Ammar? Sabron alu Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat kalian di mana? Di surga. Selesai. Langsung Ammar nggak pernah sedih lagi. Kenapa? Begitu mendengar bahwa tempat kembalinya keluarga Yasir semuanya masuk surga. Berarti apa? Oh, kita cuma pisah sebentar. Ntar ngumpul lagi di mana? Di surga. Selesai sedihnya mereka. Kenapa? Saling menguatkan. Ya. Itu. Cuman kalau kita nggak tahu, ya, Pak, ya, surga doang, masa cuma surga doang sih? Ya Allah, masa semua surga doang gitu. Subhanallah. Nabi memberikan hiburan surga, selesai. Gitu. Abu Bakar Siddiq melihat Bilal disiksa, beliau nggak tega. Akhirnya Bilal dimerdekakan. Ya.
Kemudian apa? Sesama sahabat saling mengingatkan, yang sabar ya, yang sabar, yang kuat, gitu. Sama-sama kuat itu. Nah itulah komunitas seperti itu. Fungsinya kita komunitas itu sosialisasi itu saling menguatkan, jadi jangan menyendiri di rumah sendiri terus, nggak mau apa. Nah ini kadang-kadang coba mulai nih penyakit generasi sekarang ya. Serba menyendiri. Makanya jemaah, di tempat yang orang itu senangnya menyendiri ya, nggak punya komunitas gitu ya, apa kasus bunuh diri tinggi. Di beberapa negara seperti itu, orangnya senang menyendiri, apa menyendiri, kasus bunuh diri tinggi. Kenapa? Nggak saling menguatkan. Paling kita butuh orang yang lebih kuat dari kita untuk menasihati. Ya, contoh orang-orang yang punya komunitas Pak diabetes, kumpul dengan sesama orang yang kena diabetes, Pak. Iya kan? Rasanya gimana? Oh, ternyata nggak cuma saya yang mengalami diabetes. Ada juga orang lain yang kena diabetes. Seperti saling menguatkan. Sehingga apa? Ya, di situ rasanya apa dapat hiburan lah ya, saling mengingatkan ya. Seperti kita sekarang pengajian. Toto ketemu sama pengajian ya, dulu saya nggak enak lagi barusan bangkrut misalkan. Oh ternyata di pengajian, wah sama-sama saya juga pernah bangkrut Pak. Cuma saya lakukan ini dengan izin Allah. Dapat ilmu lagi kan gitu, dapat hiburan lagi. Inilah fungsinya komunitas, tapi komunitas yang benar ya, bukan komunitas yang enggak benar. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum sehingga mereka berada di titik kesabaran yang luar biasa. Baik, sampai di sini para jemaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari dari kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum, semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan ya jemaah ya. Di sini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.